Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Just. Bab 221, meremehkannya. Namun, meskipun Fan Ying tidak senang dalam segala hal, dia tidak berani mengajukan keberatan. Keluarga Fan adalah bawahan dari keluarga Lin. Harus dikatakan bahwa keluarga Fan, seperti Zheng Gongming, didukung oleh Lin Sihai, dan naik turunnya kehormatan dan aib semuanya ada di tangan Lin Sihai. Oleh karena itu, secara nama, Fan Ying adalah teman Lin Xiaoyu, tetapi kenyataannya, dia harus mengkhawatirkan perkataan dan perbuatannya untuk mencegah Lin Xiaoyu menjadi tidak bahagia. "Xiaoyu, kakiku sakit setelah berjalan sekian lama, ayo kita duduk di kafe sebelah sana sebentar." Fan Ying menyela sambil tersenyum. Sebenarnya dia ingin segera pergi dan berpisah dari Ye Yan, sehingga tidak ada orang yang dia kenal akan melihat mereka berdua berdiri bersama dengan seorang gigolo. Lin Xiaoyu tidak berpikir terlalu banyak dan mengangguk. Sebelum Fan Ying bisa berbahagia, dia mendengar gadis itu berkata, "Kamu baru saja melukai harga diri seorang wanita cantik, bukankah kamu harus menebusnya? Hanya, belikan aku secangkir kopi." Dia hampir pingsan. Lin Xiaoyu sebenarnya mengundang pecundang ini. Ye Yan kebetulan tidak melakukan apa-apa. Dia melihat waktu dan hendak mengangguk ketika Fan Ying berbicara lebih dulu. "Oh, Xiaoyu, kenapa kamu membawanya? Kenapa kita tidak pergi sendiri?" Dia sedikit cemas, dan dia tidak menyembunyikan rasa jijik dalam nada bicaranya. Ye Yan tertawa. Sepertinya gadis ini tidak terlalu menyukainya. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia bukan koin huaxia, jadi dia tidak punya alasan untuk dicintai oleh orang lain. "Lupakan saja, kalian berdua silakan saja. Kalau kalian ingin meminta maaf, kita tunggu 1 hari lagi." Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik dan pergi. Wajah cantik Lin Xiaoyu tiba-tiba berubah dingin. Tentu saja, dia tidak merasa tidak puas dengan Ye Yan, tapi dengan Fan Ying. Meskipun Lin Xiaoyu biasanya memiliki kepribadian yang ramah, begitu dia marah, hal itu membuat orang merasa kedinginan. Bagaimanapun, dia menerima pendidikan Lin Sihai sejak kecil dan mengambil alih banyak hak grup Sihai di usia muda. Oleh karena itu, ketika Fan Ying merasakan perubahan aura Lin Xiaoyu, seluruh tubuhnya gemetar. Ada ekspresi panik dan ngeri di wajahnya. Anda harus tahu bahwa berteman dengan Lin Xiaoyu bisa mendapatkan banyak manfaat. Tapi sekali lagi, ada risiko yang sangat besar. Seperti sekarang, jika suatu hal tidak ditangani dengan baik, keluarga Fan mungkin akan terlibat dan mendapat masalah. Fan Yingqiang menjadi tenang, dia harus menebus kesalahannya. "Tunggu sebentar," dia memanggil Ye Yan. Ye Yan berbalik dan menatapnya dengan ragu. Senyuman muncul di wajah Fan Ying. "Jarang sekali ada teman yang bertemu Xiaoyu, kenapa kita tidak pergi bersama?" Saat dia mengatakan ini, hatinya berdarah. Biasanya, Fan Ying bahkan tidak mau memandang Ye Yan, tapi sekarang dia harus mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Kuncinya adalah dia berkencan dengan idola prianya nanti, dan berencana menggunakan cahaya Lin Xiaoyu untuk membuat pria itu mengaguminya. Alhasil, kini ia harus pergi minum kopi bersama pecundang. Sebentar lagi sang idola pria akan datang. Kilatan keterkejutan muncul di mata Ye Yan, sikapnya berubah terlalu cepat. Lalu dia memandang Lin Xiaoyu, yang ekspresinya melembut dan mengerti. "Sepertinya teman gadis ini bukan sekedar teman. Aku khawatir ada lebih banyak kepentingan yang dipertaruhkan di baliknya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Bagaimanapun, identitas Lin Xiaoyu ada di sini, dan kebanyakan orang yang ingin berteman dengannya mungkin memiliki keinginan untuk sesuatu. Dan dilihat dari sikap gadis seksi itu, aku khawatir dia sudah mendapatkan banyak hal dan menginginkan lebih. Orang tua itu tidak menyusahkanmu akhir-akhir ini, kan? Aku sudah memberitahu ayahku,
dan ayahku berkata dia akan menanganinya secara pribadi jika hal seperti ini terjadi lagi nanti. Lin Xiaoyu berkata sambil tersenyum, seolah pemandangan dingin tadi hanyalah ilusi. Ye Yan tidak menyangka Lin Sihai akan begitu memerhatikannya, tapi wajar jika memikirkannya. Lagi pula, putrinya yang berhargalah yang hampir menderita kerugian. Jangan khawatir, orang tua itu tidak bodoh. Dia kehilangan senjatanya. Dia pasti akan bersembunyi dengan ekor di antara kedua kakinya. Ketika Lin Xiaoyu mendengarnya menyebutkan pistol itu, dia entah bagaimana teringat adegan di mana Ye Yan menariknya ke belakang untuk menghalanginya. Jika dihitung dari penyakitnya sendiri, penyakit kakak Lin Lin, dan penyakit putra kakak Lin Lin, tidak lama setelah dia mengenal Ye Yan, dia sudah berhutang budi padanya sebanyak 4 kali. Hal ini membuat Lin Xiaoyu merasakan perasaan aneh terhadap Ye Yan. Nampaknya, selain ayahnya, dialah pria pertama yang bisa membuatnya merasa aman. Memikirkan hal ini, Lin Xiaoyu tersipu dan terbatuk dengan cepat. Kamu harus berhati-hati dan datang kepadaku jika kamu memiliki masalah. Kemudian, dia menambahkan, kamu bisa datang dan bermain denganku jika kamu tidak mendapat masalah. Ketika Fan Ying mendengar ini, dia merasa lebih bersalah. Kapan Lin Xiaoyu berinisiatif mengundang seorang pria untuk berkencan dengannya? Apalagi pria ini sebenarnya pecundang, apakah wanita ini benar-benar gila? Fan Ying tiba-tiba teringat ketika dia pergi ke kediaman keluarga Lin sebelumnya. Dia mendengar para pelayan membicarakannya. Dikatakan bahwa seorang pemuda datang 2 hari yang lalu. Belum lagi dia sangat tampan dan disambut secara pribadi oleh Lin Sihai. Para pelayan semua menebak-nebak tentang identitas laki-laki Nanking. Beberapa mengatakan dia adalah junior Lin Sihai, sementara yang lain mengatakan dia adalah calon suami yang dipilih oleh Lin Sihai untuk Lin Xiaoyu. Tentu saja, Fan Ying mengetahui identitas Ye Yan dengan sangat baik. Jadi kabar yang dia terima adalah bahwa Lin Sihai sangat menghargai Ye Yan dan tertarik untuk mempromosikannya menjadi salah satu bawahannya yang cakap. Tapi Lin Sihai telah mempromosikan banyak orang selama bertahun-tahun, dan tidak ada dari mereka yang bisa sedekat ini dengan Lin Xiaoyu. Kamu tahu, Ye Yan sudah menikah, jadi tidak perlu khawatir dengan dampak negatifnya. Kamu orang yang sangat sibuk. Aku tidak berani mengganggumu begitu saja. Jika itu mempengaruhi pendapatan grup Sihai, ayahmu tidak akan bisa menyelesaikan masalah denganku. Ye Yan tidak tahu kalau wanita di sebelahnya mempunyai begitu banyak pemikiran di benaknya, jadi dia berkata sambil tersenyum. Lin Xiaoyu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, saya akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan santai, tidak akan lama. Selain itu, ayah saya berharap Anda sering datang ke sini. Kata-kata ini terasa lebih luar biasa di telinga Fan Ying. Apakah Lin Sihai sebenarnya berpikiran terbuka? Tapi Ye Yan tidak terlalu banyak berpikir dan hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia merasa sedikit emosional karena dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil, dan harus menanggung banyak kesulitan sebelum dia diterima di Universitas Kedokteran dan memiliki kesempatan untuk meraih masa depannya. Namun bagi Lin Xiaoyu, peluang ini mudah didapat, atau bahkan dibuang begitu saja. Tentu saja, Ye Yan tiba-tiba merasa emosional. Dia bukan tipe orang yang suka menyalahkan orang lain. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah kedai kopi kelas atas. Lin Xiaoyu duduk, kamu mentraktirku, jangan malas. Ye Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tak lama kemudian pelayan datang, disusul oleh manajer kafe. Miss Lin, Anda di sini, apa yang ingin Anda minum hari ini? Manajer itu jelas mengenalnya dan berkata dengan hormat. Lin Xiaoyu tanpa basa-basi memesan secangkir kopi Blue Mountain favoritnya, dan memesan selusin makanan ringan dan makanan penutup sekaligus. Dia bahkan tidak melihat menunya dan jelas memakannya sepanjang waktu. Bab 222 itu benar-benar kamu, oke, giliranmu. Lin Xiaoyu mendorong menu ke depan Ye Yan.
air mineral. Ye Yan berkata dengan santai tanpa melihat menunya. Dia tidak terlalu menyukai minuman ala barat karena terlalu kuat, jadi dia hanya memesan air mineral karena dia haus. Mulut manajernya bergerak-gerak. Dari mana asalmu? Orang kampung, ini salah satu kedai kopi kelas atas di Tangling. Saya belum pernah melihat orang minum air mineral di sini. Namun jika Anda bisa duduk di posisinya, Anda seperti roh manusia, sehingga dengan sendirinya Anda tidak akan mengungkapkan pikiran Anda. Terlebih lagi, manajer telah memperhatikan bahwa putri tertua dari keluarga Lin telah selesai memesan sendiri dan sebenarnya meminta pria tersebut untuk memesan. Tahukah Anda, ada banyak orang yang datang untuk minum kopi bersama Lin Xiaoyu, tapi satu-satunya yang mendapat perlakuan seperti ini adalah 2 orang dari keluarga Dong. Oleh karena itu, tidak peduli siapa pemuda ini, setidaknya statusnya di mata Nona Lin adalah istimewa, jadi dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Setelah Fan Ying selesai memesan, mereka bertiga mulai mengobrol dengan santai. Namun, Lin Xiaoyu dan Ye Yan pada dasarnya sedang mengobrol, sementara Fan Ying duduk di samping, sedikit cemas, dan memeriksa ponselnya dari waktu ke waktu. Akhirnya, teleponnya berdering. Xiaoyu, aku akan menjemputnya. Fan Ying menunjukkan ekspresi bersemangat, berdiri dan berkata kepada Lin Xiaoyu, lalu berlari ke bawah. Saat ini, sebuah Mercedes-Benz sederhana namun megah sedang diparkir di depan pintu kedai kopi. Melihat Fan Ying berlari mendekat, pria di dalam mobil itu melepaskan sabuk pengamannya, membuka pintu dan keluar dari mobil. Mengenakan setelan buatan tangan, dia berusia 30-an, dan gerakannya anggun, tenang dan mantap, penuh pesona pria dewasa. Ada kemacetan di jalan, saya sedikit tertunda. Tidak apa-apa, pria itu berbicara dengan lembut, suaranya rendah dan magnetis. Fan Ying tampak memiliki bunga persik di matanya, dan pipinya memerah. Tidak, aku sangat senang kamu bisa datang, Anson. Pria bernama Ansen tersenyum dan mengangguk, Nona Lin sudah tiba? Ya, Fan Ying menjawab, ekspresinya menjadi sedikit kaku. Kamu berjanji bahwa kamu tidak akan memikirkan Lin Xiaoyu. Anson mengerutkan kening tanpa terasa. Aku bilang tidak, katanya. Meskipun dia menyukai wanita cantik, dan Lin Xiaoyu juga sangat cantik, identitasnya bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan dengan santai. Meskipun Lin Xihai tidak peduli dengan urusannya dengan Ye Yan, itu karena keterampilan medis Ye Yan sangat mengagumkan dan usianya masih cukup muda. Jika Ansen berani terlalu dekat dengan Lin Xiaoyu, dia akan segera diundang oleh Lin Xihai untuk mengobrol. Dia datang jauh-jauh dari Inggris ke China dan tidak ingin menimbulkan hal seperti itu. Sebagai perbandingan, wanita di depannya lebih cocok untuknya. Dia memiliki latar belakang keluarga yang bersih, tampan, dan mudah diajak bicara. Yang terpenting adalah keluarga Fan Ying tidak terlalu kuat. Jika Ansen bosan bermain dan ingin melakukan backhand padanya di kemudian hari, akan lebih mudah untuk menanganinya tanpa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, dia datang menemui Lin Xiaoyu hari ini hanya untuk mengenal satu sama lain dan membuka jalan bagi kemungkinan kerja sama di masa depan. Kalau begitu aku akan lega. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, Fan Ying merasa lega. Dia sangat menyukai pria ini. Dia anggun dan lembut. Kuncinya adalah dia memiliki karir yang sukses dan murah hati dengan uangnya. Ayo naik, jangan biarkan Lin Xiaoyu menunggu dengan tergesa-gesa, kata Fan Ying. Sebenarnya dia sangat ingin mengajak Anson dan mereka berdua berbelanja sekarang. Namun, Fan Ying juga tahu bahwa pria ini membenci orang lain yang mengganggu bisnisnya, jadi dia hanya bisa menahannya. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Setelah kita selesai berbicara nanti, aku akan memberimu hadiah sebagai hadiah. Anson membungkukkan lengannya untuk dipegangnya, dan berkata dengan suara lembut. Fan Ying sangat gembira dan menganggap pria ini sungguh hebat. Tapi kemudian,
dia tiba-tiba teringat ada Ye Yan di atas. Ngomong-ngomong, sebenarnya, selain Lin Xiaoyu, ada satu orang lagi yang sementara berada di sini hari ini. Setelah Fan Ying selesai berbicara, dia dengan cepat menjelaskan. Tapi jangan salah paham, saya bertemu orang ini untuk sementara di jalan. Saya tidak menyangka ini juga pertama kalinya saya bertemu dengannya. Anson tidak terlalu peduli dan bertanya dengan santai. Tidak masalah, siapa itu? Pria cantik dengan reputasi buruk. Kamu sudah lama berada di sini di Tangling. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang dia. Tapi sebaiknya kamu tahu lebih banyak tentang pengecut semacam ini, agar tidak mengotori telingamu. Sikap dan nada bicara Fan Ying mereka semua menunjukkan penghinaan terhadap Ye Yan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Lin Sihai menyukai orang seperti ini. Mungkinkah dia dicadangkan untuk acara-acara khusus? Di mata Fan Ying, Ye Yan adalah pecundang. Alasan utamanya adalah menantu laki-laki keluarga Xie yang tidak berguna telah menjadi lelucon di kalangan masyarakat kelas atas Tanglin selama bertahun-tahun. Ketika semua orang berbicara tentang pernikahan, hal yang paling umum mereka katakan adalah mereka tidak boleh menemukan pria seperti Ye Yan. Babyface, pengecut, aku mendengar sesuatu. Anson tertegun sejenak. Dia sudah lama tidak berada di Tanglin, tetapi untuk berintegrasi ke dalam lingkungan di sini secepat mungkin, dia telah melakukan banyak pekerjaan sebelumnya. Namun, ia hanya memahami sekilas berita-berita yang tergolong gosip tersebut dan tidak mempelajarinya dengan cermat, sehingga ia hanya mengetahui hal tersebut dan tidak memahami detailnya. Tentunya dengan identitas Anson, gosip semacam ini tidak perlu lagi digunakan untuk mendekatkan diri dengan orang lain. Kedua orang itu masuk ke kedai kopi sambil mengobrol. Dari kejauhan, Ansen melihat Lin Xiaoyu dan Ye Yan. Namun, karena Ye Yan sedang duduk membelakangi pintu, dia tidak bisa melihat wajahnya. Ansen merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah dia pernah melihat sosok itu sebelumnya. Orang itu adalah anak laki-laki cantik yang kamu sebutkan, menantu dari keluarga yang mana dia? Keluarga Xie, ada apa? Fan Ying menjawab dengan santai. Murid Anson tiba-tiba menyusut, keluarga Xie, terima kasih. Bukankah itu, keluarga bangsawan tempat tamu terhormat bernama Ye Yan berada? Mungkinkah pengecut yang dibicarakan Fan Ying adalah dia? Ya, identitas resmi Tuan Ye adalah menantu laki-lakinya, tapi dia tidak menduganya. Pikiran muncul di benak Anson satu demi satu. Dia tanpa sadar menyesuaikan pakaiannya, membusungkan dadanya dan mempercepat langkahnya. Jika itu benar-benar Tuan Ye, maka saya akan menghasilkan banyak uang hari ini. Tindakannya tidak membuat Fan Ying terlalu banyak berpikir. Dia pikir Ansen sangat memperhatikannya hanya untuk bertemu Lin Xiaoyu. Matanya tertuju pada Ye Yan, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Ketika orang yang tidak berguna ini melihat Anson, dia tidak tahu apakah dia akan malu. Hari ini, bocah cantik ini benar-benar memanfaatkannya. Seharusnya Ye Yan merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan orang seperti Ansen. Saat keduanya mendekat, Ansen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Dia mengambil 2 langkah cepat, membuang Fan Ying dan bergegas. Fan Ying merasa sedikit tidak nyaman, hanya melihat Lin Xiaoyu, lalu kenapa? Tapi saat berikutnya, kata-kata Anson membuatnya langsung mengatakan yang sebenarnya, dan dia tercengang. Tuan Ye, ini benar-benar Anda, saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini, sungguh suatu berkah. Bab 223 Kecemburuan Ye Yan tertegun saat mendengar kata-kata Anderson. Dia berbalik untuk melihat ke atas dan mengangkat alisnya karena terkejut. Ansen, apakah kamu kenal Ye Yan? Lin Xiaoyu bertanya dengan aneh. Anson, Ye Yan merasa sangat tertarik. Apakah kamu mengganti namamu? Kamu tidak dipanggil Anderson lagi? Kenali nenek moyangmu dan kembalilah ke klan. Sekarang kamu telah datang ke Tiongkok. Akan lebih mudah melakukan sesuatu dengan mengubah namamu menjadi Tiongkok.
Benar sekali, dia adalah Anderson, manajer umum Ambro Group wilayah Cina. Ketika Xie Jing pergi untuk menandatangani kontrak agensi, dialah yang menerimanya secara langsung. Kami saling kenal, Ye Yan menjelaskan pada Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu cemberut, sikap Anderson barusan bukan seperti kenalan, tapi lebih seperti bawahan. Hei, laki-laki dewasa masih menyimpan banyak rahasia. Lupakan saja, aku bahkan tidak repot-repot bertanya, ucapnya. Dengan adanya Ye Yan, Anderson banyak merendahkan tubuhnya dan duduk dengan sopan. Kemudian, dia sedikit mengernyit dan menatap Fan Ying. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Baru saja, ketika Anderson berbicara, sejenak Fan Ying mengira dia salah dengar. Tapi dia kaget saat melihat Anderson yang selalu lembut, sopan dan tenang, mencondongkan tubuh ke depan dengan senyuman di wajahnya dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Ye Yan. Meskipun dia selalu tahu bahwa Lin Sihai mempunyai pengaruh yang besar, dia tidak menyangka bahwa meskipun Lin Xiaoyu menghargai Ye Yan, bahkan Anderson akan memperlakukan Ye Yan dengan sikap seperti itu. Seorang pecundang yang tidak berguna yang dihargai oleh Lin Sihai karena alasan yang tidak diketahui mampu berbalik dan memiliki status seperti itu. Fan Ying tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia membujuk Lin Xiaoyu dengan hati-hati sepanjang hari, karena takut mengatakan hal yang salah atau melakukan hal yang salah terlihat seperti teman dan tidak akan berpengaruh baik pada Lin Xiaoyu. Dia menggigit bibirnya tanpa sadar. Setelah bertahun-tahun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fan Ying sama sekali tidak membenci Lin Xiaoyu. Namun, dia tidak berani menunjukkannya sama sekali dan hanya bisa menyimpannya di dalam hatinya. Alasan berpegang teguh pada Anderson sebenarnya untuk memanfaatkan statusnya agar bisa sejajar dengan Lin Xiaoyu. Tanpa diduga, saya melihat pemandangan seperti itu hari ini. Bukankah itu berarti kalau nanti aku bertemu Ye Yan, aku akan menjilatnya dengan sopan? Fan Ying merasa sangat tidak nyaman ketika dia berpikir bahwa dia mungkin lebih buruk dari seorang pecundang. Hari ini adalah hari yang baik. Saya benar-benar bertemu dengan dua orang bangsawan pada saat yang sama. Anderson jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan cara ini, Tuan Ye dan Nona Lin pasti akan menghargai traktiran saya malam ini. Dia mengundang. Awalnya Lin Xiaoyu tidak menyukai pergaulan seperti ini. Tetapi ketika dia menatap Ye Yan, kata-kata penolakan di bibirnya berubah menjadi, aku akan pergi jika kamu pergi. Setelah mengatakan itu, aku merasa agak salah untuk mengatakan apa yang aku katakan, dan wajah cantikku tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dan menambahkan, jangan salah paham, menurutku menarik jika kamu pergi kemanapun, rakyat. Ye Yan merenung sejenak. Bagaimanapun, Anderson dianggap sebagai karyawannya. Tampaknya rencana awalnya hari ini adalah menjalin hubungan baik dengan Lin Xiaoyu. Dalam hal ini, akan berdampak buruk baginya jika membiarkan Anderson gagal mencapai tujuannya karena dirinya sendiri. Jadi, dia mengangguk. Oke, Anderson tampak bersemangat. Kalau begitu kamu harus mencari tempat yang bagus, aku sangat pemilih. Jangan khawatir, Nona Lin, saya sudah lama berada di sini di Tangling sehingga saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Saya sudah tahu betul tempat makannya. Anderson berkata dengan percaya diri. Mereka bertiga mengobrol dalam suasana yang harmonis. Tetapi Fan Ying di sampingnya tertusuk jarum karena dia merasa seolah-olah dia telah dikeluarkan dari lingkaran. Dia tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Sesuai dugaan Fan Ying, sudah jelas bahwa dia, Anderson, dan Lin Xiaoyu seharusnya melakukan percakapan yang menyenangkan. Tetapi Ye Yan, yang kalah, adalah orang yang dikucilkan dan kehilangan muka. Hal yang paling konyol adalah dia juga mencoba untuk berbaur. Mungkin terlalu sengaja, dan memaksakan diri beberapa kali, tapi itu tidak berpengaruh kecuali rasa malu. Pada akhirnya, mereka bertiga berhenti berbicara dengannya.
Fan Ying merasa dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia tidak berani membuat masalah dengan Anderson dan Lin Xiaoyu, jadi dia menaruh semua kebenciannya pada Ye Yan. Jika pengecut ini tidak merusak pemandangan di sini, dia pastilah yang mengobrol dan tertawa dengan dua orang lainnya. Dalam situasi saat ini, dia harus bisa memahami kedua sisi situasi, dan diapresiasi oleh Anderson dan Lin Xiaoyu. Sejak saat itu, statusnya akan ditingkatkan, dan dia akan bisa mendapatkan tas merek terkenal dengan mudah. Tapi hanya karena Ye Yan, dia diabaikan. Fan Ying menunduk, matanya penuh kebencian. Segera, kopinya habis dan sebagian besar makanan penutup masuk ke perut Lin Xiaoyu. Ye Yan melihat waktu, menelepon Xie Jing dan memberitahunya bahwa dia tidak akan pulang untuk makan malam-malam ini. Xie Jing tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memperingatkannya untuk tidak menimbulkan masalah, terutama untuk tidak pergi ke dokter ketika seseorang merasa tidak nyaman lagi. Ye Yan tidak bisa tertawa atau menangis dan setuju. Makan malam yang diatur oleh Anderson diadakan di sebuah restoran yang tersembunyi di dalam gang. Toko ini bukan milik keluarga Dong, tetapi merupakan toko berusia seabad dengan cita rasa yang luar biasa dan bisnis yang sangat populer. Terkadang, tidak mungkin untuk membuat janji bahkan seminggu sebelumnya. Tapi karena Ender memilih tempat ini, dia secara alami sudah siap dan langsung mendapatkan kotak yang disediakan untuk VIP. Pemilik hotel mampu membangun bisnis di bawah monopoli keluarga Dong. Tentu saja, dia adalah orang yang berbakat. Ketika dia mengetahui bahwa di antara para tamu ada putri tertua dari keluarga Lin, dia tidak hanya pergi ke pintu masuk gang untuk menyambut mereka secara pribadi, tetapi juga memberikan komentar khusus setelah rombongan memasuki kotak. Perintahkan manajer lobi untuk tetap di depan pintu dan melayani kapan saja. Lin Xiaoyu sakit dan tidak bisa minum, dan Ye Yan tidak tertarik dengan hal itu, jadi Anderson hanya memesan minuman buatan toko, dan mereka bertiga mengobrol sambil makan. Meskipun Ye Yan masih muda, ia memiliki pengalaman yang kaya dan kenangan yang diwariskan. Lin Xiaoyu juga memiliki banyak pengalaman dalam mengelola grup Sihai. Anderson bahkan lebih pandai berbicara, dan tidak ada perbedaan antara masa mudanya. Ketiga orang itu mengobrol dan suasana menjadi semakin harmonis. Bagi Anderson, hasil panen hari ini jauh melampaui ekspektasi. Berkat pengaruh Ye Yan, dia berteman dengan wanita tertua di keluarga Lin. Makanan di restoran ini memang pantas untuk rasanya, namun rasanya seperti permen karet di mulut Fan Ying. Aku akan merias wajahku. Dia tidak tahan karena sesak napas dan berdiri dan berkata. Saat dia keluar dari kotak, Fan Ying akhirnya tidak bisa menahannya dan wajahnya menjadi gelap. Dia benar-benar seperti orang luar. Melihat situasinya, tidak pasti apakah Anderson akan memperhatikannya hari ini, apalagi tasnya. Ye Yan sialan, kamu sia-sia, kamu pengecut. Beraninya kamu memendam niat baikku, kenapa dia tidak mati saja? Semakin Fan Ying memikirkannya, dia menjadi semakin marah dan dia mengumpat dengan keras. Karena depresi dan terus memikirkan apa yang harus dilakukan, saat keluar dari kamar mandi, tanpa sengaja bahunya terbentur seorang pria. Mata Fan Ying berbinar, bab 224 rencana Fan Ying. Pria itu banyak minum dan berjalan sedikit terhuyung. Senyuman melintas di wajah Fan Ying, dan dia merobek beberapa pakaian di dadanya. Lalu dia memegangi dadanya dan berteriak keras. Pria dan orang-orang yang makan di sekitarnya terkejut. Dasar gangster bow, apa yang kamu lakukan? Fan Ying berkata dengan kaget dan marah. Pria itu sangat mabuk sehingga dia tidak bereaksi. Dia tanpa sadar menatap wajahnya dan menemukan bahwa dia tampan dan memiliki sosok yang baik. Kuncinya adalah dia mengenakan pakaian yang keren dan seksi, jadi dia secara naluriah tersenyum. Hei, kenapa si cantik memanggilku? Apa kamu ingin aku menemanimu saat kamu kesepian? Sebuah cibiran muncul di wajah Fan Ying,
dia adalah pria yang sangat bodoh dan pantas untuk dimanfaatkan. Namun keterkejutan dan kemarahan di wajahnya sama sekali tidak menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan ada sedikit kepanikan. Jangan datang. Aku bukan orang seperti itu. Kamu terlalu banyak mabuk, biarkan aku pergi. Pria itu hanya memanfaatkan kata-kata, tetapi ketika dia mendengarnya mengatakan ini, dia menjadi sedikit marah. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu wanita gila, kenapa aku harus melepaskanmu? Saat dia berbicara, dia tanpa sadar menunjuk ke arah Fan Ying. Tanpa diduga, Fan Ying berteriak lagi, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Dasar gangster Bao, keluar dari sini. Setelah dimarahi, dia mengambil kesempatan itu untuk pergi. Ya, Fan Ying sengaja ingin menimbulkan masalah, lalu berlari kembali ke kotak dan meminta Anderson menyelesaikan masalah tersebut untuknya. Dengan cara ini, pertama-tama, perhatian Anderson dapat dikembalikan padanya. Kedua, Ye Yan dan Lin Xiaoyu mungkin tidak berminat untuk berbicara lagi karena gangguan seperti itu, dan makan malamnya mungkin akan pecah. Tapi dia merencanakannya dengan baik, tapi dia memilih orang yang salah. Pria itu ditampar tanpa alasan, dan Sun menjadi marah. Dia meraih lengan Fan Ying dan menariknya kembali. Dasar jalang memukuliku dan masih mencoba melarikan diri, siapa yang memberimu keberanian? Fan Ying sedikit panik, dia tidak menyangka orang ini akan dituduh sebagai gangster di depan umum. Apa yang kamu lakukan? Banyak sekali orang di sini, beraninya kamu main-main. Dia melepaskan diri dari tangan pria itu dan berkata dengan keras. Pria itu tersenyum dingin. Ada apa dengan orang banyak itu? Saya lihat siapa yang berani ikut campur dalam urusan saya. Suamiku adalah bos sebuah perusahaan asing. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Fan Ying mengancam dengan gigi terkatup. Pria di depannya bermata merah karena mabuk dan marah, yang membuatnya merasa takut. Cih, dasar brengsek bos besar perusahaan asing. Apa menurutmu aku peduli? Pertama kamu menuangkan air kotor ke tubuhku, lalu kamu memukulku. Jika kamu tidak membiarkan aku bersenang-senang hari ini, masalah ini tidak akan pernah berakhir, pria itu berkata dengan muram. Fan Ying menyesalinya, dia tidak menyangka bahwa dia sangat tidak beruntung sehingga target acak akan sangat sulit untuk diganggu. Dia melihat sekeliling berharap seseorang akan datang membantunya. Tetapi tidak ada yang ingin menimbulkan masalah saat ini. Saat ini, Ye Yan juga keluar. Dia tidak datang untuk menggunakan toilet, dan tentu saja bukan untuk menemui Fan Ying. Tapi mereka mengobrol baik hari ini, dan dia ingin menelepon Xie Jing untuk memberitahunya bahwa dia akan terlambat ketika sampai di rumah. Tepat pada waktunya, saya melihat pemandangan ini. Ye Yan mengangkat alisnya sedikit. Mengapa Fan Ying terjerat dengan seorang pria? Dan pria ini terlihat familiar. Di mana saya pernah melihatnya? Meskipun dia tidak paham dengan reaksinya, karena dia melihatnya, dia tidak bisa mengabaikannya. Jadi Ye Yan berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Fan Ying merasa jijik begitu melihatnya. Mengapa pecundang ini keluar? Tidak masalah jika Anda tidak membantu Lin Xiaoyu. Bagaimana dia bisa jatuh ke mata pecundang yang tidak berguna seperti dia sekarang? Fan Ying mengertakkan gigi dan berkata, kamu usil, kembalilah, jangan merusak pemandangan di sini. Menantu laki-laki dari rumah ke rumah yang hanya seorang yang lembut tidak ada gunanya, jadi sebaiknya dia kembali dan menelepon seseorang. Apa yang tidak dia lihat adalah saat pria itu melihat Ye Yan, dia gemetar dan menjadi lebih dari setengah sadar. Bukankah ini saudara Yan? Sial, wanita ini mengenal kakak Yan, jadi jangan menimbulkan masalah. Saat dia hendak berbicara, dia melihat Ye Yan merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Oke, kamu bisa terus bermain. Setelah itu, dia keluar dari hotel. Pria itu menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya dan menghela nafas lega di saat yang bersamaan.
Dia adalah pemimpin junior di bawah Chen Tianya, jadi tentu saja dia mengenal Ye Yan. Baru saja, dia mengira dia sedang menggoda wanita saudara Yan, dan sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Tetapi sekarang dia dapat melihat bahwa wanita ini tidak mengenal saudara Yan. Terlebih lagi, dia sebenarnya berani berbicara dengan saudara Yan dengan sikap seperti ini. Dasar jalang, kamu benar-benar gila, dia mencibir. Fan Ying tidak tahu betapa bodohnya apa yang baru saja dia lakukan, dan dia tidak melupakan apa yang dikatakan pria itu. Tunggu saja aku akan menelepon suamiku sekarang juga. Saat Anderson disebutkan, momentumnya semakin besar. Pria itu mencibir, oke, saya akan menunggu. Saudara Yan bahkan tidak peduli dengan masalah ini, dia hanya menamparnya. Fan Ying menelepon Anderson. Anderson sedang berbicara tentang bisnis dengan Lin Xiaoyu, tetapi dia tidak bisa mengabaikannya ketika dia menerima panggilan tersebut. Bagaimanapun, Fan Ying memiliki hubungan tertentu dengannya dan secara nominal adalah teman Lin Xiaoyu. Tetapi ketika dia tiba dan melihat pria itu, mau tak mau wajahnya menjadi gelap. Dia bukan Fan Ying. Sekilas terlihat bahwa orang ini termasuk dalam kekuatan abu-abu. Ketika Anderson datang ke Tiongkok, hal terakhir yang ingin dia lakukan adalah memprovokasi orang-orang dari kekuatan abu-abu. Bagi orang luar seperti dia, akan sangat merepotkan jika mendapat masalah. Anderson, datang dan selamatkan aku. Bajingan ini sedang mempermainkanku. Ketika Fan Ying melihatnya, kilatan kejutan muncul di matanya, tapi dia berteriak dengan tatapan menyedihkan. Ternyata kamu seorang paman, kamu mempunyai selera yang kuat terhadap wanita cantik. Anderson sangat terpelajar dan tidak akan marah dengan kejadian verbal ini. Sebaliknya, dia langsung bertanya, apa yang terjadi? Kali ini, pria itu tidak menunggu Fan Ying berbicara dan berkata terlebih dahulu, saudaraku, apakah ada yang salah dengan otak wanitamu? Pertama dia berkata bahwa aku menganiayanya tanpa alasan. Lalu dia menamparkan wajahku. Dia mencibir, bukannya saya tidak masuk akal. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Awalnya, para pria keluar untuk makan dan bersenang-senang, dan mereka tidak perlu menjadi gila untuk melakukan apapun pada Fan Ying. Namun, Fan Ying barusan bersikap keras kepala dan kasar kepada Ye Yan, dan dia tidak tahan lagi. Saudara Yan adalah saudara laki-laki dari bos mereka, Chen Tianya. Jika dia melupakannya hari ini, apakah dia masih berani untuk kembali dan menemui bosnya? Kamu berbicara omong kosong, itu karena kamu bertingkah seperti hooligan dulu dan kemudian memintaku untuk menemanimu sehingga aku menolak. Fan Ying tentu saja menolak mengakuinya. Dia langsung terlihat sedih dan matanya merah. Anderson, kamu harus mencari keadilan untukku. Bajingan ini baru saja menyentuhku. Kamu harus membantuku membalaskan dendamnya. Bab 225 kejahatan yang dilakukan sendiri. Alis Anderson berkerut erat. Setiap orang mempunyai pendapat berbeda mengenai masalah ini, dan sulit baginya untuk menarik kesimpulan. Jika apa yang dikatakan Fan Ying benar, maka sebagai seorang pria, dia tentu saja tidak tahan. Namun karena nalurinya berada di mall selama bertahun-tahun, Anderson selalu merasa ada yang tidak beres, terutama reaksi Fan Ying. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat cari seseorang untuk memberi pelajaran pada gangster ini. Fan Ying sedikit cemas. Dia juga berharap Anderson segera memamerkan kekuatannya, lalu dia bisa bertingkah seperti bayi dan mengganggunya untuk pergi membeli tas. Saat ini, pria itu senang. Jangan bilang aku menindasmu. Jika kamu tidak percaya, lihat saja pengawasannya. Memantau, Anderson dan Fan Ying tanpa sadar melihat ke arah yang dia tunjuk, dan ternyata itu adalah sebuah penyelidikan. Wajah Fan Ying menjadi pucat. Rencananya diimprovisasi dan dia tidak menyangka akan ada pengawasan. Kentut,
Kenapa kamu mengawasi pengawasan? Kamu hanya memainkan peran sebagai gangster. Apakah aku masih bisa berbohong kepada orang lain? Fan Ying berkata dengan sedikit tidak wajar. Siapa Anderson? Anda dapat mengetahuinya dengan melihat ekspresinya dan mendengarkan nada suaranya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah wanita itu. Untuk benar-benar melakukan hal seperti itu, apakah dia mabuk atau sakit jiwa? Anderson menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya dan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, lalu mendidik Fan Ying. Tidak perlu mengawasinya, itu salahnya. Aku akan menebus kesalahan kakakku. Aku sudah membayar makanan hari ini. Bagaimana menurutmu? Katanya, pria itu menunjukkan senyuman mengejek. Menurutku itu bukan masalah besar sama sekali. Setelah memprovokasiku, kamu ingin pergi begitu saja. Kamu sangat cantik. Anderson tahu bahwa itu tidak akan mudah, dan bertanya, saya ingin tahu bos mana yang mengikuti. Mungkin dia dan saya saling kenal. Chen tanya, Bos Chen. Pria itu tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Ekspresi Anderson sedikit berubah. Chen Tianya ini adalah bintang baru di wilayah abu-abu Dongling yang mendapatkan momentum besar baru-baru ini. Kuncinya adalah orang ini entah bagaimana mendapat dukungan kuat dari Lin Sihai, dan di belakang panggungnya sangat sulit. Anderson sudah lama tidak berada di Tiongkok, dan meskipun dia memiliki beberapa koneksi di bidang ini, dia jelas tidak sebanding dengan Lin Sihai. Fan Ying juga kaget dan kakinya lemas. Dia hanya sengaja ingin melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Anderson, tapi dia tidak menyangka akan menendangnya ke plat besi. Anda tahu, Lin Sihai menjaga Chen Tianya demi Yeyan, tetapi yang lain tidak mengetahuinya. Mereka semua mengira bahwa Chen Tianya adalah bos masa depan yang didukung oleh Lin Sihai dan bersiap untuk menyatukan kekuatan abu-abu Dongling lagi. Belum lagi Fan Ying sendiri. Meskipun ayahnya datang, dia hanya akan bersikap sopan saat melihat Chen Tianya dan tidak akan berani bersikap seperti orang yang lebih tua. Alhasil, dia malah memprovokasi orang seperti itu, menjebak bawahannya, bahkan memukuli bawahannya. Dia tahu bahwa begitu Chen Tianya berkuasa, seseorang yang telah menyinggung perasaannya akan dibunuh. Memikirkan hal ini, kaki Fan Ying mulai gemetar. Paman, aku menasihatimu untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Apa yang dilakukan wanita ini sendiri tidak ada hubungannya denganmu. Namun, jika kamu bersikeras untuk mengurusnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu bisa menentukan pilihan sendiri. Wajah Anderson gelap seperti air dan dia tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, dia sudah memarahi Fan Ying hingga berkeping-keping. Saya akhirnya cocok dengan Lin Xiaoyu, tetapi wanita ini berbalik dan menyinggung orang-orang yang didukung Lin Sihai. Jika dia mengurusnya, maka hubungan dengan keluarga Lin akan mati total. Dibandingkan dengan ini, Fan Ying hanyalah seorang wanita yang bermain dengannya, dan itu tidak terlalu penting saat ini. Aku tidak punya kendali atas masalah ini. Sebaiknya kamu menelepon orang tuamu. Lalu kita lihat apakah reputasi ayahmu berguna bagi Tuan Chen, kata Anderson dingin. Fan Ying tercengang. Dia tidak menyangka dia akan menyerah begitu saja. Tapi dia tidak peduli untuk berpura-pura menjadi menyedihkan. Dia hanya ingin menjadi pintar dan menarik perhatian Anderson. Bagaimana ini bisa terjadi padanya? Saudaraku, aku salah. Aku seharusnya tidak menganiaya atau memukulmu. Aku salah. Tolong ampuni aku. Fan Ying menunduk dan meminta maaf dengan rendah hati. Saat pria itu hendak mengatakan sesuatu, Ye Yan kembali dari luar setelah menelepon. Ketika dia melihat orang-orang ini, dia mengangkat alisnya, tetapi dia tidak bermaksud untuk mempedulikan mereka dan berjalan melewati mereka menuju kotak. Begitu dia berjalan melewati Fan Ying, dia meraih lengannya. Melihat Ye Yan, Fan Yingcai tiba-tiba berpikir jika dia begitu dihargai oleh Lin Sihai sekarang,
Jika dia hanya mengatakan sepatah kata pun padanya, semuanya akan baik-baik saja. Ye Yan, kamu datang tepat pada waktunya. Bicaralah dengan orang ini secepatnya dan katakan padanya untuk tidak melanjutkan kasus ini. Ketua Lin sangat menghargaimu sehingga dia pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Wajahnya sendiri. Ye Yanyun memandangnya dengan ringan. Bukankah kamu bilang kamu tidak perlu menjagaku? Apa yang terjadi? Menurutmu aku tidak merusak pemandangan? Tidak, tidak. Kamu tidak merusak pemandangan. Aku mengatakan hal yang salah. Tolong selamatkan aku demi Xiao Yu. Fan Ying sangat ketakutan. Orang tuanya secara khusus memperingatkan dia untuk tidak menyinggung perasaan Chen Tianya. Bagaimanapun, keluarga Fan hanyalah salah satu dari banyak bawahan Lin Sihai, dan Chen Tianya hampir menjadi pewaris pengaruh abu-abunya. Statusnya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika orang tuanya mengetahui kejadian hari ini dan dimarahi sedikit, dia akan dipukuli meskipun dia membuat keributan. Tidak ada emosi di wajah Ye Yan. Semua orang membayar harga atas kata-kata dan perbuatan mereka. Selain itu, anak buah Chen Tianya tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan. Dia dipenuhi amarah. Telapak tangan Fan Ying mati rasa dan dia tidak bisa menahannya lagi. Jaga dirimu baik-baik, Ye Yan berkata dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju kotak itu. Anderson pergi tanpa melihat ke arah Fan Ying. Pria itu tersenyum dingin dan mengulurkan tangan untuk menjambak rambutnya. Ayo kembali dan bicara denganku. Fan Ying hampir pingsan. Kakinya lemah dan dia terus berlutut. Ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku bisa membayarmu berapapun jumlahnya. Pria itu tidak mau repot-repot mengatakan sepatah kata pun padanya. Wanita ini adalah tipikal orang yang meninggal tanpa mengetahui caranya. Jika dia tidak bersikap kasar kepada saudara Yan, dia akan baik-baik saja. Dia menyeret Fan Ying kembali ke kotaknya tanpa ampun. Begitu mereka memasuki pintu, beberapa bawahan di dalam terkejut. Saudaraku, apakah kamu sudah lama keluar? Apakah kamu mendapat masalah? Tidak mungkin, Bos Chen akan membunuhmu jika dia mengetahuinya. Pergi, apakah aku orang seperti itu? Pria itu mengutuk dan memanggil Chen Tianya untuk menjelaskan situasinya. Chen Tianya tidak peduli apa tujuan wanita itu salah menuduh laki-lakinya. Hanya karena dia berani menyuruh Ye Yan keluar. Dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ini perempuan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya. Bawa dia ke Dihao dan minta ayahnya datang dan menjemputnya. Perintah Chen Tianya. Dia secara bertahap mulai memiliki aura bos kekuatan abu-abu dalam perkataan dan perbuatannya. Bersambung.